Nunu. Dia bilang ya, saya ingin hutang ini selesai. Kan ingin. Saya ingin ini. Kok keinginan yang itu tuh stres. Nah, bisa nggak lo rilis gitu. Rilis itu saya menemukan kata yang lebih akurat di dalam diksi atau vocabulary, lebih mudah memahami rilis daripada ikhlas. Oh iya. Maaf nih ya. Iya, oke. Ikhlas itu apa ya? Tapi begitu rilis tuh kita paham. Ya udah, ini bukan salah kata loh ya, tapi saya memahami lebih, oh iya, dirilis aja. Dirilis tuh gimana? Saya bilang gitu, bener nggak? Ya sudah, if you love somebody, set them free. Jadi kalau lo mencintai seseorang, lepasin dia. Lo jangan kekang dia dengan marah, lo jangan kekang dia dengan itu, lo cintai dia. Gue harus cintai dia. Ingat, cinta itu kata kerja, you have to work on it. Oh, gitu ceritanya. Assalamualaikum, Pak Mardigu. Sehat selalu ya. Insya Allah. Ya, terima kasih sudah menerima kami, Pak. Ya. Jadi Pak Mardigu itu kan pernah terjatuh ke jurang kesialan yang beruntun, iya kan? Pernah naik setinggi-tingginya terus kemudian jatuh gitu. Nah, Pak, apa nih pesannya Pak Mardigu buat teman-teman yang lagi berada pada fase terendah, mengalami suffering yang sangat luar biasa gitu? Ini menarik nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya sewaktu muda ya, saya merasa di umur 24 sampai 27, 28 itu kayak badan itu kayak lagi paling fit gitu kan. Terus fisik, terus mental, terus semangat, terus kayak nggak takut mati, nggak takut miskin, nggak takut gitu loh. Nah di masa itu saya kayaknya nggak ada rule ya, maksudnya nggak ada rule tuh. Pokoknya bikin duit gitu aja. Buh piye carane pokoknya gitu loh. Bikin duit aja, karena mungkin ada dendam kali ya dalam diri saya. Dendam ini gini, miskin tuh capek ya, karena banyak nyamuk gitu. Bener nggak? Kalau rumah kayak AC kan nggak ada nyamuk. Iya Pak. Terus apa-apa tuh susah gitu. Apa-apa tuh ngantri. Terus apalagi ya, bener nggak? Apa-apa kan bener, kalau kita banget ini tuh. Ke BPJS ngantri, ke rumah sakit ngantri. Gitu. Belum lagi dihina tetangga gitu. Jangan tanya yang kayak gitu ya. Kita yang ngurusin diri kita aja itu repot gitu. Iya. Ngurusin rumah sakit, ngurusin apapun itu kita nggak ringkes gitu. Nah itu yang saya bilang, ternyata miskin itu melelahkan. Nah entah bagaimana saya ini percaya rezeki itu man-made. Iya. Ini ngapunten nih, mungkin ada beberapa rezeki itu di tangan Allah. Saya tuh nggak begitu. Itu ya mungkin belief system sekali lagi. Jadi rezeki itu man-made, alias kita yang nyiptain. Sama seperti surga dan neraka juga man-made. Manusia yang menulisnya sendiri. Iya, gitu. Apapun itu. Sehat juga man-made. Oh iya. Gitu. Mati pun man-made. Gitu. Even itu jodoh. Baik versi saya ya. Iya, oke. Versi saya ya. Makanya Tuhan tuh terlalu mulia untuk mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh urusan gua gini ya. Terlalu mulia. Ketinggian dia itu gitu. Sehingga kalau dengan buasnya saya sebagai manusia muda itu cepat sekali ternyata tajir itu gampang kok gitu waktu itu. Ya salah satunya ya injek kaki, makan orang gitulah. Pokoknya iya kan. Kan kalau dagang modal 10, jual 13, untung 3 itu nggak kaya-kaya Mas. Iya Pak. Benar nggak? Itu yang saya tahu waktu itu muda. Nah, entah bagaimana lagi semuanya mudah begitu. Terus saya melaksanakan seluruh perintah versi agama saya. Zakat saya itu bukan 2,5%, tapi berikan yang lebih. Ini versi saya loh ya. Iya Pak. Ini versi. Jadi dapat ini saya berikan. Terus Senin Kemis itu ya Senin Kemis. Salat lain itu ya salat lain. Benar-benar kewajiban itu. Nah, suatu hari saya dikabari kapal saya itu ngirim barang ke Muara Buntok di Kalimantan Selatan.
sama di Kelian Equator Mining itu di Mahakam itu tambang emas, di mana mereka memerlukan batu kapur untuk apa ya, menetralisir pH-nya. Begitu berangkat, kapal ini di tengah-tengah karam. Karena musim kering early. Musim keringnya early, jadi barge itu nyangkut. Nah, mau balik nggak bisa, mau maju nggak bisa. Jadi saya kena demurrage. Jadi bukan hanya rugi, itu bangkrut gitu ya. Gitu. Nah, di saat itu beruntun, money changer saya kerampokan, beruntun gitu. Terus saya nanya sama siapa coba? Kalau nanya sama Ustadz nih versi saya ya, mereka akan bilang ambil aja hikmahnya. Pale lu ambil aja hikmahnya, lu hidup dari sumbangan. Lu bayar rekening gimana? Bayar anak gimana? Bener nggak itu? Marah saya, bener nggak? Gitu. Kalau nanya sama Habib, Habib itu baru ada terakhir jualan Timur Tengah aja Habib. Jadi gue nggak reken Habib itu. Jadi maaf ya teman-teman yang fans sama Habib, gue nggak reken. Gue kiai, gue guru gue, Ustadz tuh guru gue segala macam. Tapi Habib agak nggak reken saya, karena Anda menjual Timur Tengah. Jadi sekali lagi, Anda boleh marah sama saya, tapi itu kan prinsip gue di dalam bertuhan. Karena 10 tahun lalu gue nggak pernah dengar nama Habib, baru sekarang aja tau declare di mana-mana, terus klaim surga lagi. Udahlah, kita selesai dulu ya urusan itu. Gue tanya sama beberapa sahabat saya yang ahli agama, mereka langsung bilang, ya ini perjalanan lu tanya aja langsung sama Allah. Gue suka nih, bener nggak? Ya udah, saya tanya sama Allah. Seperti biasa, nggak ada jawabannya. Nggak ada wahai anakku. Gue bilang bertuhan bagaimana sih? Kita nggak matematis gitu. Saya pikir gue sholat lahir nggak pernah putus, Senin Kemis nggak pernah putus, zakat lebih, ngurusin anak yatim. Itu ya 96 saya bikin. Terus ini semua terjadi, saya pikir kok nggak ada suaranya, nggak fair dong. Apa bukti ketaatan dengan yang aku alami? Makanya gitu, kira-kira. Kok nggak matematis? Kata Ustadz ini, oh iya Ustadz itu hidupnya dari sumbangan ya, dari jualan ayatnya, dari sumbangan. Dia juga nggak punya income. Gue ngerti di situ sekarang bahwa apa gue harus ngemis ke orang dengan atas nama Tuhan? itu tabrakan di logika gue. Gitu. Nah itu satu, lama-lama saya pikir kayaknya ada satu dalam diri gue yang membuat Tuhan nggak bisa ngomong. Ya saya pikir jangan-jangan gue masih kotor nih, gitu ya. Ini versiku dalam bertuhan sekali lagi. Bukan beragama sekali lagi. Saya mohon dibedain sama semua. Akhirnya saya mikir kalau nggak bersih suara Tuhan nggak akan pernah kedengar. Ini bersih versi pribadi nih. Saya pikir. Saya telepon orang tua saya. Saya datengin kakek saya. Semua orang gue minta maaf aja dulu deh. Maaf. Ini versi gue nih. Sehingga soalnya saya pikir waktu saya buka Quran, ya udah ngomong aja sendiri ya Quran, terus saya lihat Tuhan ngomong atau Allah ngomong sama lebah dan segala macam. Tar. Berarti dia ngomong sampai sekarang ini, bukan ngomong sama Nabi doang nih. Sehingga saya berkesimpulan kayaknya ini bahasa Inggrisnya versi saya sekali lagi nih biar kadang-kadang jangan Arab terus gitu ya. Kan bahasa ada di dunia banyak karena mesti 1-2 bahasa. Jadi saya pikir God speak to mankind all the time. Jadi Tuhan tuh berbicara sama seluruh makhluknya setiap saat. Yang jadi pertanyaan itu bukan kepada siapa Tuhan bicara, tapi siapa yang mendengar. Ini versi gue nih ya, ngapunten nih sekali lagi. Jadi gue pikir sekali-sekali gue milih mendengar deh. Nah, kira-kira gitulah. Benar nggak? Jadi ya God speak to mankind all the time. The question is not who God speak, tapi who's listening. Kayaknya lebih berarti kenapa gue mesti dengar suara Ustadz ngomong, Kiai ngomong, apalagi Habib ngomong. Iya nggak? Berarti kita bisa ngomong juga dong. Ya betul. Versi kita lah di dalam dialog gitu ya. Sehingga suatu hari saya dapat insight lah. Sukses yang cepat itu bukan guru yang baik. Tapi sukses yang lu mintu, yang konsisten, itu guru yang baik gitu.
keren. Jadi saya pikir, oh oke. Nah, yang lu mintu itu kan sistem, bukan one time shoot. Berarti emang harus sistem. Sebagai makhluk sosial kita harus membuat manajemen segala macam. Tadi kemarin kan one man show gitu ya. Anything yang bisa jadi duit deh gitu. Nah, itu saya pikir. Nah itu jadi perenungan itulah yang saya pikir pelajaran yang saya dapat di awal-awal saya di umur 20-an gitu ya. Nah, terus ternyata nggak selesai. Saya pikir di umur hampir 60 ini saya merasa kayak tetap aja lu nggak pernah ada yang pinter. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya sudah selesai sama diri itu kayak nggak mungkin. Iya. Kayaknya sebanyak-banyak yang kita tahu, banyak yang tidak kita tahu gitu ya Pak ya. Iya. Tapi tadi lagi-lagi ngomong soal Habib ya Pak ya. Derajat manusia itu kan ditentukan bukan karena keturunan ya, tapi karena ketakwaan ya nggak sih? Masyarakat kita perlu diedukasi deh, supaya kemudian tidak rebutan air liurnya Habib, ludahnya Habib gitu. Gimana Bosman menyikapi ini? Deh, ini versi teman kita, saudara kita, kaum muslimin. Sekali lagi ini adalah versi Bosman yang Sontoloyo ini, yang wong bodoh ngaku pinter ya. Kan gue ngaku-ngaku pinter aja. Itu yang saya mau ingatkan bahwa anak laki Rasulullah itu nggak ada. Ada juga dari sisi anak perempuan. Jadi secara bin itu tidak ada bin Rasulullah Muhammad, itu tidak ada binnya. Bener nggak? Iya. Nah, sehingga menurut saya nggak valid. Itu Allah atau sistem sudah mengingatkan, wahai teman-temanku yang mengklaim dirinya turunan Rasulullah, yes, tapi lu bukan bin Rasulullah, ingat ya. Jadi kalau kepada kehadirat ilah hadrati ini kita ini bin ini kan yang disebut, ini enggak. Jadi lu nggak ada gunanya mengklaim diri lu turunan Rasulullah, cuman itu doang. Okay. Yang ada adalah seberapa manfaatnya ilmumu. Setuju. Gitu. Jadi cuma itu toh. Iya. Pak, aku kembali lagi ya soal Bapak tadi mengalami sebuah kebangkrutan, aku bilang ya. Kalau tidak salah nih ya, karena saya kan produk tentang sadar kaya, buku-buku dan lain sebagainya itu kan saya baca. Dan keren banget, makanya teman-teman di Ngaji Rasul harus benar-benar baca buku Bosman Mardigu yang sadar kaya itu, atau produk digitalnya ya. Bosman mengatakan gini sama istri, sama anak kalau nggak salah, bunda, nak gitu kan, akan ayah buktikan ayahmu ini terbuat dari apa. Itu saya nangis Pak. Ya kan ketika waktu itu kalau nggak salah rumah mau dijual ya. Iya nggak, gimana tuh Pak Mardigu perasaannya waktu itu Pak? Jadi gini, katakanlah saya kasih contoh, saya pinjam uangmu 100 juta misalnya, for the sake of discussion. Terus ini untuk bisnis nanam udang misalnya, beternak udang. Terus suatu hari karena banjir segala macam bangkrut. Terus saya bilang, uangmu bangkrut, aku nggak bisa balikin. Itu bukan tipe pebisnis atau secara komitmen bukan begitu. Bagi Mas nggak peduli mau ini peternak ayam kek, mau buat klinik kek, mau nanam udang, nggak peduli. Yang penting kan 100 juta yang dipinjam. Betul. Mereka nggak akan pernah mau, iya saya kan rugi. Nggak akan pernah mau. Nah, banyak manusia di luar sana yang kan gue rugi gitu ya, tapi mobilnya masih mewah gitu ya. Iya. Iya kan? Itu. Nah, nggak begitu. Saya lebih baik seluruh kewajiban saya itu saya lunasi. Walaupun dia nggak ada hubungannya, waktu saya pinjam itu untuk yang lain, yang kejadiannya untuk yang lain, dan tetap aja saya memilih untuk melunasi. Nah, untuk melunasi itu ya rumah harus dijual, kendaraan harus dijual, dan ya yang paling berat sebenarnya untuk anak-anak ngerti. Karena yang tadinya rumah pakai AC, bener nggak? Yang nggak ada nyamuk gitu. Mendadak harus ngontrak. Jadi yang saya hadapi anak-anak dulu, saya bilang, ya ayah bukan ayah yang baik karena ayah bangkrut dan berhutang. Mau nggak mau, kamu harus tahu duluan bahwa hidup itu yang ayahmu lakukan nih harus bertanggung jawab sama kalian. Sebenarnya sekolah kalian harus selesai dan sebagainya. Jadi dia bilang ya udah, gue mau buktikan tipe ayah seperti apa. Walaupun pada saat itu gue nggak tahu gue mesti ngapain. itu yang menarik, maksudnya apa gue. Dan
Di dalam pengalaman saya ketika penuh ketidaktahuan, itu nomor satu adalah jangan pernah share masa lalu ke orang lain. Jadi Mas bisa bayangin ya, ada sahabat terus gue lagi ada masalah begini. Kita mau bisnis ini yuk, kira-kira dia mau. Bener nggak? Pergi, Pak. Jadi 1 langkah 2 langkah dari rumah lo ada orang lain, orang baru gitu ya. Sehingga saya ingat nih suatu hari 2-3 tahun setelah peristiwa itu ada sahabat saya, maksudnya sahabat itu adalah teman di kala duka ya. Jadi dia nggak harus kita bilang duka, dia udah ngefeel gitu ya. Jadi kalau saya nggak punya sahabat segitu kurang dari 4 orang, saya nggak boleh mati dulu. Karena pasti yang bawa ke kuburan orang bayaran. Yang ikhlas ngedoain ya tipe yang kayak gini. Nah, salah satu sahabat saya ini bilang, bro, gue perhatiin nih udah berapa kali ketemu lu. Sol sepatu lu tuh aus yang belakang. Waktu itu kan kulit sepatu ya tahun 2000. Lu naik jalan di aspal sama semen artinya. Lu naik kendaraan umum ya. Kok lu nggak cerita sih masalahnya? Enggak bro, ada masalah. Ngerti nggak? Jangan pernah bilang dia open up seperti itu terus kita langsung, ya gue begini. Never. Halah lu bisa aja. Lu merhatiin aja sepatu gitu, thank you gitu. Tapi dalam hati di sini keep pride tahan Pak. Di dalam tuh postur Pak. Benar nggak? Iya Pak. Kita nggak bohong kok. Itu kita cuma mendoakan kesuksesan diri kita, cuman yang belum sukses aja. Cuma pede aja waktu itu. Pokoknya jangan pernah meratap, jangan pernah mengeluh. Itu parameter mental yang sudah kayak gitu deh. Harusnya kayak ini, saya nggak tahu juga. Saya nggak pernah kepikiran. Gitu saya nggak. Itu waktu itu saya cuma bilang, padahal ini teman saya nih, ini saya mau ceritakan sahabat saya ini. Ini hatinya nih salah satu orang yang hatinya sensitif sekali. Dia bisa tuh ya, dia misal telepon saya, lo di mana bro? Nggak ngapa-ngapain gue, tempat gue duduk berdua gitu. Gue lagi bete nih, kenapa? Dia kan pakai mobil Range Rover kan? Iya, Range Rover. Lagi U-turn gitu, supir ya. Terus dia ngelihat mata orang yang lagi di pinggir jalan U-turn tuh ngelihat dirinya, terus dia bilang, ini pasti korupsi, ini pasti koruptor, ini pasti yang bikin negara ini gitu. Terus dia naik ke mobil tuh kesel gitu, naik ke kantornya kesel. Dia telepon saya hanya share. Bilang, lu tahu dari mana dia ngomong begitu? Enggak, gue lihat dari matanya. Itu kan cuma persepsi lu. Sangat sensitif. Iya. Terus dia telepon istrinya. Wah, beliin Innova bekas dong. Gitu. Udah lah, pokoknya yang tahun-tahun 3-4 tahun belakang lah. Gitu. Ngobrol-ngobrol. Pokoknya, udah belum gitu. Sore jam 5 tuh baru istrinya bilang, udah di rumah. Lega gue. Maksudnya, hal kecil kayak gitu. Sangat sensitif. Ini orang sangat sensitif. Dan suatu hari dia mendapatkan profit sangat besar karena salah satu perusahaan dia dibeli oleh grup Bakri, angkanya cukup besar, sehingga dia bilang, bro tolong hitungin zakat gue berapa gitu. Itu beneran saya hitung. 8 triliun kali 2,5%, segini bro. Gitu. Ada rekening, buatin yayasan, transfer ke rekening itu, lo jadi ketua yayasan. Lo mau bilang apa? Gak ada gue langsung. Tahu nggak? Itu saya ngabisin itu hampir 1 tahun. Pesantren ini, masjid ini, gereja ini, air minum. Pokoknya nggak peduli agama ya. Pokoknya dia harus ngabisin aja. Sampai saya laporan 9 bulan kemudian. Ini true story. Chief, udah habis. Alhamdulillah, hak orang udah gua kasih. Baru dia kerja. Jadi selama 9 bulan nggak dia sentuh tuh duitnya. 8T. Itu jadi cikal bakalnya yatim mandiri juga, Pak? Enggak juga. Oh, beda, udah lebih dulu. Dan iya. saya nggak ngambil, Rumah Yatim Indonesia nggak ngambil dari situ. Saya bukan tipe begitu. Bukan tipe begitu. Jadi saya pikir, nah dia ini yang cerita bahwa, ada apa? Nggak cerita gitu. Nggak cerita. Bayangin. Dan begitulah kalau kita berteman, jangan pernah take advantage atau ambil kesempatan. Kalau ada tuh yang win-win aja. Win-win ya.
yang menang sama menang, bukan angin-anginan. Iya. Pak, tapi ada pelajaran yang apa ya, sangat-sangat tidak masuk akal yang disampaikan Pak Mardigu ketika kemudian termasuk money changer tadi ya dibawa lari segala macam itu kan kalau nggak salah nih ya Pak Mardigu cerita sama Mas Nunu deh kalau nggak salah ya, RB Sentanu kan. Oh, hip. Aku juga sempat ngobrol sama beliau kan. Justru malah disuruh memaafkan dan mendoakan orang yang melukai kita. Itu kan paradoks banget. Gimana tuh Pak? Waduh itu, iya Anda bayangin ya, kita punya partner bisnis. Partner bisnis itu merugikan kita. Betul. Selain merugikan, dia ngabur lagi. Sehingga kita harus nanggung perbuatan dia. Tapi kan kita nggak bilang sama orang bahwa dia ngabur. Nggak boleh, sekali lagi. Ya sudah, saya berkomitmen menanggung itu semua. Bencinya di sini kan dua kan, sudah dia ngabur nggak bertanggung jawab, terus kita harus balikin. Betul. Dan kita lagi nggak dalam luxury, angkanya MM-an begitu gitu. Emosi kan di sini kan. Itu saya share di Hotel Meridian, duduk di cafe, saya bilang, Mas, saya ada masalah. Tapi saya bukan mau share masalah saya. Saya cuma mau tahu semesta itu bekerja bagaimana sih? Versimu, gitu loh. Nah, terus dia bilang, ada energi yang menarik, ada energi yang menendang. Ini pelajarannya Mas Nuno. Jadi misalnya saya sangat ingin gitu. Keinginan itu malah menendang, malah repel. Jadi contoh nih ya, di depan pagar kita ada tukang ngamen gitu. Aku bukan pengemis cinta, gitu misalnya. Dia sangat ingin duit kita, maka energi dia ke kita, apaan sih ini, bener nggak? Repel, menendang. Kan jarang begitu ada, oh iya sini gue gitu, karena energi dia sangat ingin. Beda kalau dia main aja, dia enjoy segala macam. Kita malah dua lagu, karena energi dia yang dia. Nah, ingin tuh bahaya. Saya ingin kaya, nggak akan kaya loh. Betul. Karena ada keinginan yang saya kaya, nah itu kaya. Itu versinya Mas Nunu. Dia bilang ya, saya ingin hutang ini selesai. Kan ingin. Saya ingin ini. Keinginan yang itu tuh stres. Nah, bisa nggak lo rilis gitu? Rilis itu saya menemukan kata yang lebih akurat di dalam diksi atau vocabulary, lebih mudah memahami rilis daripada ikhlas. Maaf nih ya. Iya, oke. Ikhlas itu apa ya? Tapi begitu rilis tuh kita paham. Ya udah, ini bukan salah kata loh ya, tapi saya memahami lebih, oh iya, dirilis aja. Dirilis tuh gimana? Saya bilang gitu, bener nggak? Ya sudah, if you love somebody, set them free. Jadi kalau lo mencintai seseorang, lepasin dia. Lo jangan kekang dia dengan marah, lo jangan kekang dia dengan itu, lo cintai dia. Gue harus cintai dia. Ingat, cinta itu kata kerja, you have to work on it. Oh, gitu ceritanya. Bener nggak? Iya itu lesson learn yang gue anggap luar biasa. Luar biasa. Terus saya bilang, oke, kata kerja ya. Terus gimana rasanya? Ya kalau lo ingat dia, lo nggak marah lagi, lo malah kangen, apa bisa ngebalik itu semua? Itu cuma main pikiran kok. Cuman lu mau apa enggak gitu kan? Saya pikir. Nah, prinsip saya kan, if you never throw the dice, you will never have a six. Kalau lu nggak pernah lempar dadu, lu nggak pernah dapat menang yang terbaik. Oke, gue throw the dice. Oke, gue lempar dadu. Belajar mencintai. Nggak gampang. Tapi entah suatu hari, entah bagaimana. Saya juga nggak ngerti. Ini mungkin teman-teman yang di channel Ngaji Rosso ini lebih punya pengalaman untuk terus bisa menjelaskan fenomena tersebut. Terus saya ingat dia, saya doa, terus saya kok kangen ya? Kangen tuh dalam arti sampai muncul rasa kangen, Pak. Kangen, yang kangen bener-bener yang kok gue kangen ya? Namanya Ye, cowok nih. Yudi kan? Iya. Dia bilang, Yudi, saya bilang, kok gue kangen ya? Artinya kangen tuh bener-bener kangen yang ini lama nih brother gue nih, kemana dia ya? Gitu. Udah, terus berapa kali, ya udah saya doain aja dia baik, udah gitu aja, seringan itu. Nah suatu hari dia, entah bagaimana, dia telepon pakai nomor baru. Bro, ini Yudi bro. Dia bilang, apa kabar lo? Baik, gini.
lu bisa bantu gue nggak? Tahu nggak itu jam berapa? 11 malam. 11 malam. Bantu apaan? Gue bilang gitu. Gue berat sebenarnya, gue kan ada masalah sama lu. Terus gimana? Bokap gue tuh udah sakit. Terus waktu kemarin ngobrol, ada masalah nggak lo yang ngeberatin gue? Terus dia cerita, gue tuh ada masalah sama Mardigu, sama Wowi. Terus dia, bapaknya bilang panggil tuh orang. Ini jam 1, ini true story. Saya datang di rumah sakit udah ngobrol, bapaknya cuma diem begini doang. Terus saya bilang, Om, udahlah Om, udah saya ikhlasin kok, udah nggak ada masalah, gini segala macam. 5 menit udah meninggal. Ya Allah. Itu Yudi di depan bapaknya komit, dia bilang, bro gue ganti bro, tapi nyicil. Gue nggak minta lu ganti, gue udah ikhlasin. Dia nyicil pelan-pelan. Iya, tapi saya jadi ngerti. Saya telepon Mas Nuno, Mas makasih Mas. Ini memakan waktu 1,5 tahun untuk gue ngerti hal yang begini. Ya. Itu jadi, pelajarannya itu makin melepaskan justru malah mendapatkan gitu ya. Iya juga sih. Ya itu begitu kita less expect, udah zero ekspektasi lah. Ya udah ikhlasin aja. Zero ekspektasi. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu tuh nggak bisa saya belajar, maksudnya ini apa namanya ya teman-teman nanti ya. Kita share aja kan di sini kan.